Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini di video ketujuh, saya akan melanjutkan pembahasan kita ya di tutorial Python dasar. Melanjutkan dari pembahasan kemarin, kita sudah membahas mengenai pendefinisian fungsi. Sekarang kita akan membahas mengenai variabel lokal dan global. Oke, apa itu variabel lokal dan global? Ya, kita representasikan dulu ya. Sebagai contoh, misalkan kita punya variabel sini, variabel A, diisi dengan integer 2 ya, misalkan. Oke, lalu kita coba print huruf A. Salah. Variabel A sebelum diubah. Ini, ini akan keluarnya adalah 2 ya. Terus seandainya setelah itu kita coba ganti variabel A-nya dengan integer lain atau data lain, misalkan A sama dengan 3, sekarang print variabel A setelah. Oke, nanti kita bikin kayak gini ya. Ini juga kayak gitu. Nah, ini. Jadi jelas ya teman-teman, seandainya kita bikin satu variabel A sama dengan 2, lalu kita ganti atau kita update nilai variabelnya dalam variabel yang sama ya, maka otomatis nilainya akan berubah seperti itu. Nah, terus bagaimana? Oke, nah semua yang di sini karena variabel A dan variabel A sama dengan 2 di sini dan variabel A sama dengan 3 itu berada pada skop yang sama atau skop global, makanya dia bisa saling mengubah seperti ini ya. Selanjutnya bagaimana jika variabelnya itu berupa variabel lokal ataupun variabel yang hanya bisa bekerja pada suatu lokal tertentu saja. Oke, sebagai contoh seperti ini, misalkan kita masih punya variabel A nih, variabel A, A-nya sama dengan 2, itu lalu kita definisikan fungsi ini, definisi fungsi yang tidak memiliki parameter di dalamnya. Di bawah fungsi ini, kita mendefinisikan variabel A itu sebagai nilai yang baru, yaitu A sama dengan 3 misalkan ya. Selanjutnya nilai print A. Oke, di sini kita bikin embel-embel gitu ya. Variabel A di dalam fungsi itu A sama dengan ini ya. Sekarang coba kita print huruf A dulu ya. Print A ini. Oke, print variabel A di awal. A sama dengan ini ya. Jelas ya teman-teman kalau variabel A-nya tetap sama dengan 2 gini, karena di awal. Selanjutnya kalau kita panggil fungsi ini, itu ya, maka di sini disebutkan variabel A di dalam fungsi A sama dengan 3. Ini adalah hasil dari printan yang ini ya. Tuh. Oke. Jadi setelah kita memanggil fungsi ini, artinya kan kita mengupdate nilai variabel A-nya ya. Ini. Jadi kan karena kita sudah mengubah nilai A-nya sama dengan 3, kira-kira apakah variabel A yang di sini itu juga berubah? Kita coba ya. Print variabel A setelah diubah setelah diubah menggunakan fungsi A sama dengan. Oke, kita ingin mengecek di sini, kita kan memanggil variabel A yang ini ya, artinya variabel A yang di sini bukan yang di sini. Apakah nilainya akan tetap 2 seperti yang di awal atau sudah berubah menjadi 3? Oke. Dan ternyata setelah kita run, variabel A setelah diubah menggunakan fungsi ternyata tetap A sama dengan 2 ya. Artinya walaupun kita memanggil fungsi ini nilai dan di bawah fungsi ini ada pengupdatean nilai variabel A sama dengan 3, ternyata hal tersebut tidak mempengaruhi variabel A yang di luar ini. Itu ya. Oke, itulah yang disebut dengan konsep variabel lokal dan variabel global. Oke. Kalau A yang di sini kita namakan sebagai variabel global ya. Artinya variabel ini bisa diterima oleh semua lingkupan yang lain dari program kita. Sedangkan yang di sini A yang di sini itu disebut sebagai variabel lokal. Itu ya. Variabel lokal ya, benar kan? Jadinya nilai A yang di sini itu hanya bekerja kalau fungsi ini dipanggil, gitu ya. Sebagai contoh kalau kita panggil fungsinya, nah, dia bakal tetap variabel A dalam fungsi adalah A sama dengan 3, gitu kan. Nah, terus gimana caranya? Ada kalanya kita ingin
ingin menjadikan variabel-variabel di bawah fungsi tertentu itu juga menjadi variabel global, artinya variabel yang bisa digunakan dalam lingkup-lingkup yang lain kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk mengubah variabel lokal menjadi variabel global, kita bisa melakukan seperti ini. Jadi kita copy dulu semuanya ya. Oke, ini kalau kita run tadi hasilnya adalah seperti ini ya, benar kan? Jadi variabel A-nya tidak berubah. Nah, agar variabel A sama dengan 3 yang di sini itu menjadi variabel global, kita tambahkan di sini keyword global. Global A gitu ya. Dengan keyword global A ini, dia akan membuat variabel A, variabel yang disebutkan di sini itu menjadi variabel global ya. Nah, seharusnya kalau nilai A, kalau variabel A ini sudah menjadi variabel global, seharusnya setelah kita ubah di sini, maka pada perinan yang ketiga yang di sini, seharusnya nilai A-nya itu sama dengan 3, bukan lagi 2 gitu ya. Ini code kita coba. Tuh kan benar kan ya. Jadi alurnya seperti ini. Print variabel A di awal, A sama dengan 2, artinya kita masih memanggil yang ini gitu ya. Artinya fungsi ini belum kita panggil. Selanjutnya fungsi tersebut kita panggil ya, fungsi yang ini kita panggil atau kita jalankan. Terus, pada penjalanan fungsi ini artinya nilai A-nya sudah diupdate atau diubah ya. Jadinya nilai A yang tadi sama dengan 2 sekarang sudah berubah menjadi A sama dengan 3 gitu. Nah, akibatnya setelah kita saat kita akan mengeprint lagi, akan mencetak lagi nilai A itu, nilainya sudah berubah di sini ya. Jadi variabel A setelah diubah menggunakan fungsi, maka nilainya menjadi A sama dengan 3, bukan lagi A sama dengan 2 seperti yang pada perbandingan yang ini gitu ya. Oke. Jadi itu aja teman-teman untuk pembahasan mengenai variabel lokal dan variabel global ini. Semoga teman-teman bisa menangkap pemahamannya dari yang sudah saya sampaikan. Oke, tetap pantengin terus untuk tutorial kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, teman-teman. Terima kasih.